berjumpa kembali bersama Dedi Reporter Media, Tipikor Channel TV yang akan menyajikan sajian berita daerah terkini akurat, berimbang, tajam, dan terpercaya. Korban kasus dugaan pengeroyokan, penyiksaan, fitnah, dan percobaan pembunuhan mengaku sangat kecewa dan tidak puas dengan putusan majelis hakim yang hanya menjatuhkan vonis 5 bulan penjara kepada terdakwa. Merespons putusan yang dinilai terlalu ringan tersebut, pihak korban berencana akan segera melaporkan 2 terduga pelaku yang berinisial WRG, mantan suami istri korban, daftar pencarian orang DPO, pihak kepolisian Polres Pandeglang, dan Kepala Desa Bojen yang terlibat otak dalang dari aksi pengeroyokan tersebut. Kekecewaan ini disampaikan langsung oleh korban kepada awak media seusai persidangan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten. Pembacaan putusan pada hari Selasa 28 Juli 2026. Menurut korban, vonis 5 bulan penjara tersebut sangat jauh dari rasa keadilan, mengingat dampak luka fisik dan trauma psikologis yang dialaminya akibat pengeroyokan tersebut. Kami sangat kecewa dengan putusan hakim. Hukuman 5 bulan penjara itu terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku yang telah menganiaya saya secara bersama-sama, ujar Mahmud Sodik, SHMH, saat memberikan keterangan kepada awak media. Dirinya menambahkan bahwa proses hukum tidak akan berhenti sampai di sini. Pihaknya mengklaim telah mengantongi bukti identitas 2 orang tersebut yang diduga kuat otak dalang dalam pengeroyokan, namun belum tersentuh hukum pada laporan pertama sesuai fakta persidangan dan bukti video atau saksi yang kami miliki. Aksi pengeroyokan ini tidak hanya dilakukan oleh terdakwa 2 orang yang disidang hari ini, ada 2 orang lagi. Minggu ini kami akan buat laporan polisi baru untuk menyeret 2 tersangka tersebut, tegas Mahmud Sodik, SHMH. Kedua terdakwa ini nggak mengaku bersalah sama sekali, walaupun berbohong semuanya gitu kan. Saksi-saksi mengatakan bersalah, udah jelas itu. Tapi korbannya pengacara, dipukul, dikeroyok, disiksa, mau dibunuh, dicekik, dipiting, hanya 5 bulan gitu. Jadi ini dugaan aja, dugaan ini ada angin masuk apa gimana kira-kira? Nggak masuk akal lah. Maling ayam aja bisa tahunan, ini pengacara dipukulin 5 bulan, nggak apa-apa. Intinya gini aja, kita akan ambil upaya hukum aja, kita ambil langkah hukum. Dan di putusan ini kan kuasa hukum terdakwa dia mau pikir-pikir dulu katanya, nggak masalah. Jadi 1 minggu ke depan dia pikir-pikir, ya sudah nanti setelah 1 minggu mereka selesai baru kita minta petikan putusan. Tapi saya jujur saya nggak terima dengan putusan ini, akan mengambil langkah lagi ya Pak. Saya ambil langkah hukum, mungkin saya akan proses, apakah saya proses hukum hakim, jaksa, dan juga oknum penyidik juga itu. Intinya saya akan ambil langkah hukum itu aja. Dengan ketidakpuasan Bapak sebagai pengacara apalagi sebagai korban, apa yang langkah ke depannya Pak? Proses hukum, apakah etik profesi, pelanggaran hakim atau jaksa atau apa di sana gitu. Kami juga kan punya bukti-bukti dan bukti-bukti yang otentik gitu ya. Dari persidangan awal sampai saat ini putusan itu sangat timpang gitu buat sahabat pojok jurnal, Panang Tipikor, Patol Banten, dan tadi Pak masih pikir-pikir ya, gimana itu maksudnya? Pikir-pikir itu gini, jadi kuasa hukum itu apakah dia nerima putusan itu atau mau banding dia, pengen bebas gitu. Dia kan harapannya pengen bebas, ini ada apa saya bilang ini gitu kan, dengan alasan bla bla bla. Saya nggak mau tahu, walaupun dia hansip kerja begini-begini, tapi kan hansip tengah malam gedor-gedor orang gitu ya. Terduga pelaku tadi siapa Pak? Namanya Katnawi dan Rasum gitu. Sama Pak Rasum ya. Tetap nanti langkahnya akan mengambil langkah hukum selanjutnya ya Pak, ketidakpuasan hari ini ya. Ya, saya pasti akan jelas saya ambil upaya hukum untuk apakah etik profesi hakim. 7 hari dari sekarang ya Pak ya? Ya. 7 hari. Pikir-pikirnya itu 7 hari sekarang? Ya. Belum pasti ya? Kuasa hukum terdakwa itu. Ya. Dia berpikir dia pengen itu apakah dia nerima putusan 5 bulan atau dia pengen banding, pengen bebas. Nggak jadi masalah. Kalau mau bisa silakan aja. Tapi di sini jangankan hakim, jaksa, dan oknum penyidik kepolisian, advokat juga akan saya proses. Kalau dia ada etik profesi yang dilanggar, saya nggak peduli. Saya bilang siapapun mereka saya proses itu aja. Gitu. Dan kami juga nggak luput dari
diproses apabila kami salah, itu aja. Nah, buat sahabat media semuanya itu, yang pasti buat yang dari dulu nemenin kita, Bang Brian sama pojok jurnal juga yang lain ya Bang ya. Intinya saya sangat tidak puas Bang, karena cuma 5 bulan Bang, bayangin Bang, pengacara Bang, bukan maling ayam, maling telur aja bisa tahunan Bang ya. Itu pengacara disiksa, disiksa, tahu sendiri lah Bang, gitu kan. Itu yang pasti ya, salam hormat buat ini, buat Kejagung, buat Mahkamah Agung, dan juga buat Ketua Komisi 3 DPR RI. Kami harap surat kami bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, kasus pengeroyokan ini terjadi dilaporkan kepada pihak kepolisian Polres Pandeglang pada bulan April, tepatnya tanggal 22 April 2025 lalu. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum JPU sebenarnya menuntut terdakwa dengan hukuman jumlah tuntutan JPU 1 tahun 2 bulan penjara berdasarkan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Namun, Majelis Hakim memutus lebih rendah dari tuntutan tersebut dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan terdakwa selama proses persidangan. Dalam hal ini setelah menimbang pembacaan vonis atas terduga pelaku yang dinilai sangat ringan. Dirinya akan berupaya mengambil langkah hukum dengan melayangkan surat pengaduan lebih lanjut. Di penghujung keterangannya, M. Sodik SH, MH menyampaikan keluh atas kasus yang dialaminya dengan mengutarakan salam hormatnya kepada Kejagung RI, Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi 3 DPR RI, agar kiranya di kemudian hari surat yang kami layangkan bisa ditindaklanjuti dan perkara ini bisa digelar langsung di ruang Komisi 3 DPR RI. Seraya penyampaian hormat terakhir kepada Presiden Republik Indonesia dan Kapolri dengan harapan Mahmud Sodik SHMH sebagai warga negara tentunya keadilan atas masyarakat berjalan seadil-adilnya. Pungkasnya, berita masih dalam pengembangan. Reporter Media Tipikor Channel TV, Dedi melaporkan.